jam 2, jam 3 malam dia mulai sudah memproduksi tahu. Setelah jadi sekitar 6 pagi, kemudian langsung dia memasarkan keliling di kota Mataram menggunakan sepeda. Dia melakukan jualan tahu ini memakai sepeda kurang lebih hampir 25 tahun. Sehingga bisa dibilang wilayah kota Mataram dari ujung timur sampai ujung barat sudah dihafal sama bapak saya. Pernah diejek sama teman-teman sekolahnya karena ada teman-teman sekolahnya yang jadi pegawai negeri, terus dia pakai sepeda, tapi dia karena saking gigihnya tekun, dia tetap dia jalani walaupun dia diejek, diolok dan sebagainya. Hai guys, kembali lagi bersama saya Ngainwi. Nah, kali ini saya berada di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan tahu yang sangat legend di Mataram ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nah, ini kita melihat proses pembuatan tahu. Nah, ini dimulai dari apa nih Pak Haji? Pertama, kedelainya direndam sampai dia mekar, ya kurang lebih prosesnya setengah jam sampai 1 jam. Nah, untuk jenis kedelainya, kedelai apa nih Pak Haji? Nah, karena sekarang kan kedelai lokal sudah jarang, tidak memenuhi kebutuhan, terpaksa kita pakai kedelai impor. Jadinya ini proses perendamannya. Setelah direndam hampir 30 sampai 60 menit, kemudian kedelainya ditiriskan untuk digiling. Kedelai yang ditiriskan digiling, kemudian dicuci sampai bersih. Kedelai yang tadi sudah direndam itu dimasukkan ke mesin, keluar tepung kedelainya. Nah, ini tepung kedelai ini yang direbus ke wajan yang besar. Perharinya produksinya berapa kilo Pak Haji? Karena kita di tahu 151A ini konsumennya sebagian besar wisatawan. Alhamdulillah, karena sekarang bertepatan dengan libur panjang, libur tahun baru, ya wisatawan banyak datang ke Lombok. Akhirnya untuk produksi kedelainya alhamdulillah meningkat hampir ya 100% dari hari biasanya. Jadi sekarang berapa kilo Pak Haji? Kalau sekarang ya sampai dia 50 sampai 100 kilo. Kedelai yang sudah jadi bubur tahu ini dimasak di dalam wajan sambil diaduk. Nah, untuk bahan bakarnya menggunakan apa nih Pak Haji? Kenapa kita pakai ampas kacang? Karena dari sekian banyak bahan bakar yang kita pakai ini paling bagus dia ampas kacang. Kenapa pakai ampas kacang? Karena apinya besar, kalau mau diberhentikan cepat dia dan tidak cepat hangus dia. Kalau bahan kayu lebih dia terlalu keras dia apinya. Ini proses perebusannya ini tergantung apinya, tapi bisa kita kira-kirakan ini paling lama 30 sampai 60 menit baru dia mendidih. Setelah bubur kedelai direbus selama 30 sampai 60 menit, kemudian mendidih, lalu disaring untuk memisahkan antara sari kedelai dengan ampas kedelainya. Sari kedelainya nanti itu yang dikasih air garam, kemudian menggumpal menghasilkan tahu. Kemudian ampasnya bisa dipakai untuk bikin kerupuk, makanan ternak dan sebagainya. Nah, yang dipakai yang di sini apa di bawahnya Pak Haji? Kalau yang proses penyaringannya otomatis yang di bawahnya itu nanti sari kedelainya, yang di atasnya ampasnya. Oh, di atasnya ampasnya. Ampasnya. Kalau proses pembuatan tahu di abian tubuh ini hampir 99% sudah beralih ke uap. Mungkin cuma di tahu 151A yang masih mempertahankan secara tradisional yang apinya langsung dari bawah. Kelebihan yang secara tradisional nih? Secara logika, kalau kelebihannya sama kayak orang masak nasi yang langsung apinya dari bawah sama yang ada air di bawahnya, kemudian ada pakai saringan, nasinya di atas. Nah, kayak model begitu dia. Dari segi ketahanan sudah beda dia. Cuman dia prosesnya agak lama ya. Ya.
Nah, setelah disaring, sari kedelainya ini pisah, nanti sambil diayak ditambahkan air dia. Sama kayak orang peras santan itu kan, kalau sekali masih bisa ada gini. ya, ditambahkan lagi airnya. Nah, nanti penambahan air itu tidak mesti harus sekian liter, tidak perlu dia. Nanti soalnya pemisahan antara air kedelai dengan sari kedelainya itu di sana kelihatan. Biar kita airnya kita tambahkan 15 liter, 20 liter, dia tidak akan berpengaruh. Karena nanti pas pemberian air garam untuk proses penggumbalan sari kedelai itu tetap dia akan pisah, dia tidak akan menambah sarinya. Ini kan kita lakukan proses pengayaan biar sari kedelainya betul-betul maksimal ya. Ya, maksimal dia Dapatkan. Nah, kenapa kita pakai ayakan begini? Nah, kalau biasa umpamanya sarinya bisa kita dapat 75% dengan proses pengayaan dan penambahan air mendidih yang di sana tadi itu bisa lebih banyak ya, hampir 90% sari kedelainya bisa keluar sempurna jadinya Pak ya. Ya, kalau yang pakai uap itu tidak dia diayak begini, dia langsung dia. Oh, langsung. Ya, kalau kita masih betul-betul tahankan yang tradisional ya. Ini lama juga prosesnya Pak ya? Paling ya 15 sampai 30 menit. Biasanya kalau dari awal mulainya kan semua masih dingin, tunggunya masih dingin. Terus semua masih dingin kan, ya prosesnya agak lama ya. Ya, kalau udah kedua, ketiga, keempat, apalagi kelima, keenam lebih cepat dia. Karena udah panas ya. Ya. Oh, nanti airnya ini juga dipisahkan Pak ya? Ya, nanti kan pas penggaraman. Pemberian air garam itu pisah dia. Biar kita kasih 10 liter sama 5 liter dia tetap dia pisah. Hanya diisi garam aja Pak Ji? Iya. Air garam dia, bukan garam. Oh, air garam? Iya. Kalau air garam ini air garam yang sudah tidak bisa jadi garam lagi. Garam kasar itu kan direbus menghasilkan garam halus. Nah, tetesan dari garam halus itu yang dijadikan untuk alat penggumpalannya. Kalau istilah kesehatannya dia bilang batu tahu. Kadang-kadang orang dikira batu tahu itu yang untuk ngepresnya itu. Sebenarnya itu dia maksudnya. Nah, setelah diayak kemudian ditambahkan air, nanti pisah dia sari kedelai sama ampas kedelainya. Nah, ini ampasnya aja Pak Ji. Ya, ini kita lakukan proses pemisahan ampas sama sarinya. Diperas Pak Ji? Ya, diperas dia agar menghasilkan sarinya yang maksimal dia. Nah, nanti ampas tahunya kalau musim ya sekarang nggak tentu dia cuacanya. Soalnya kalau kerupuk tahu tuh harus 1 hari kering dia. Kalau nggak kering dia rusak. Ya, rusak dia. Oh, biasanya pakai kerupuk tahu? Iya. Ampasnya? Ya, ampasnya pakai kerupuk tahu sama pakan ternak itu. Setelah dilakukan pemisahan antara ampas dan sari kedelainya dikasih air garam. Ini proses pemberian air garam untuk pemisahan antara sari kedelai dengan air yang akan terbuang. Nah, untuk air garam yang ditambahkan ini berapa liter Pak Ji? Tergantung dia jenis kepekatan air garam itu. Kalau musim kering kayak kemarin itu air garamnya dia agak bagus dia kadar apanya belum kita teliti apa kandungannya itu di air garam. Ya. Bisa kita pakai untuk 1 kali proses ini 1 liter. Nah, kalau kadar kepekatan air garam itu sedikit bisa sampai 1 sampai 2 liter bahkan sampai 3 liter dia membutuhkan lebih banyak gitu ya. Ya. Kita tunggu sampai 5 sampai 10 menit sudah kelihatan dia pisah antara air dengan sari kedelainya. Sarinya dimasukkan ke cetakan, airnya dibuang. Ini proses perpisahan antara sari kedelai dengan air. Perlu saya jelaskan, limbah dari tahu ini kalau diproses bisa dia menghasilkan produk yang namanya nata de soya. Kalau nata de soya ini kan bahan bakunya dari kedelai. Kalau yang sering kita lihat di supermarket itu nata de coco, bahan bakunya dari kelapa. Cuman prosesnya agak lama dia.
Selain untuk produksi nata de soya, kadang-kadang para peternak ini menggunakan air ini untuk campuran ternak seperti sapi. Untuk pakan ternaknya? Iya, pakan ternaknya itu dicampur airnya. Nah, sekarang sudah kelihatan dia pisah antara sari sama air yang terbuang. Kemudian sari kedelai ini dimasukkan ke dalam cetakan. Ini wadahnya juga masih tradisional ya Pak Haji ya? Ya, ini menggunakan bahan kayu. Kayu. Kalau yang lain udah beralih konsep, dia dari ke plastik dia. Kalau kita tetap kita pertahankan. Mungkin yang berubah yaitu di mesinnya itu pakai tangan, menggunakan batu dulu. Kalau sekarang karena ada yang lebih cepat dan modern itu kita pakai mesin. Kalau yang lainnya masih secara tradisional ya. Tidak ada yang berubah. Untuk menghasilkan satu cetakan ini dibutuhkan berapa kedelai kira-kira? Masing-masing rumah produksi tahu itu beda-beda ya. Tergantung dia jenis tahunya yang akan dijual ke pasar. Maksudnya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, khusus di tahu 151A ini satu kali proses pembuatan tahu ini menggunakan kedelai sekitar 9 sampai 12 kilo karena tidak bisa kita tentukan sari kedelai masing-masing kedelai itu bisa beda-beda ya. Sari kedelainya. Ya. Setelah sari kedelai dimasukkan ke dalam cetakan agar tahunya bertahan lama, maka sari kedelai dan air kedelai yang akan terbuang itu dipres selama kurang lebih 30 menit sehingga air yang akan terbuang itu betul-betul habis dia. Nah, proses pengepresannya ini kita masih menggunakan alat tradisional secara manual dia. Oh, itu Pak ya. Proses pengepresan ini bisa dilakukan selama 30 menit agar air yang akan terbuang itu betul-betul habis ya, sekitar 60% airnya habis, baru bisa tahu itu bisa bertahan lama. Proses pengepresannya masih menggunakan tradisional pemberat berupa batu yang kita bikin sendiri deh. Oh, semua alat ini warisan Pak Haji? Ya. Bahkan yang dipakai ini udah hampir berapa tahun Pak Haji? 30 tahunan. Sudah berapa kali pindah tempat produksi. Setelah dilakukan pencetakan kurang lebih 30 sampai 60 menit, sari tahu yang sudah dipres tadi itu dilakukan pemotongan untuk proses selanjutnya. Sudah kelihatan dia kadar. Ini sudah jadi tahu ya? Ya, kadar airnya sudah berkurang dia. Oh, dipres lagi Pak Haji? Bukan, karena sekarang untuk kelihatan garis-garisnya untuk memudahkan proses pemotongan. Kita balik dia. Yang tadi di atas jadi bawah, yang bawah jadi atas dia. Inilah dia udah proses pengepresan yang tadi kurang lebih 30 sampai 60 menit. Kenapa dia menghasilkan garis-garis ini? Karena cetakan sesuai dengan cetakan yang terbentuk di. Oh, di cetaknya sudah ada garisnya ya, Pak dia? Sudah ada garisnya. Untuk memudahkan pemotongan. Kemudian dilakukan proses pemotongan. Satu kali proses produksi ini untuk satu cetaknya bisa menghasilkan 100 biji tahu. 100 biji tahu. Ya. Oh, 10 kali 10 nih Pak ya? Iya, 10 kali 10. Di antara semua hampir mungkin di seluruh Lombok yang bikin tahu ini paling besar ya cetakannya. Kalau orang-orang pakai 50 kali 50, 55 kali 55, kalau kita memakai ukuran 60 kali 60 ya.
Tebal sekali tahunya. Ya, setelah dilakukan proses pemotongan, yang membedakan dengan tahu yang lain, biasanya kalau tahu yang lain kadang-kadang tidak direbus, ditaburi air garam, langsung dibawa ke pasar. Nah, kalau kita ini kita lakukan untuk proses selanjutnya itu proses perebusan dengan air garam. Itu direbus lagi ini? Iya, kebetulan kita pakai garam yodium menambah rasanya agar tidak terlalu hambar. Kita rebus dia pakai air garam. Seandainya kalau nggak direbus ini gimana Pak Haji? Nanti berpengaruh pada proses ketahanan dari tahu itu sendiri. Karena apa? Kalau kita di sini tidak ada menggunakan bahan pengawet yang bahan kimianya. Ya, bahan kimianya murni kita pakai air garam semua. Bahkan untuk alami jadinya. Ya, proses untuk pengepakan, untuk pengiriman juga kita pakai air garam dia untuk pengawetnya. Selanjutnya yaitu perebusan dengan air garam. Nah, ini air garam ya. Ya. Ini berapa lama Pak Haji? Paling 5-10 menit. Nah, untuk ketahanan yang direbus dengan air garam dengan yang tidak berapa lama nih Pak Haji? Kalau yang air garam umpamanya kalau direbus sekali bisa dia bertahan sampai 12 jam dia. Nah, kalau kita karena kadang-kadang orang berangkat sekarang besok nyampe, setelah mendidih kita dinginkan, kita rebus lagi 2 kali perebusan. Oh, jadi kalau mau dikirim keluar kota tuh ya, awet ya. 2 kali rebus dia. Nah, kalau khusus untuk konsumsi sini bisa kita rebus sekali. Udah karena langsung dikonsumsi ya. Ya. Kenapa kita rebus 2 kali? Karena nanti untuk mengurangi kadar air yang terbuang itu. Makin lama direbus makin bagus dan kadar airnya berkurang sehingga tekstur bentuk tahunya itu padat dia. Kenapa dia padat? Karena direbus pakai air garam. Nah, nanti berubah warnanya Pak Haji? Kenapa dia berubah? Karena direbus pakai air garam dan proses pengepresannya lama dia. Kena angin pasti dia kelihatan kuning. Kadang-kadang orang yang tidak tahu itu kenapa dia kuning nih tahu kemarin, bukan tahu kemarin, bukan tahu lama. Ini dah karena direbus pakai air garam. Nah, proses perebusan ini betul-betul harus mendidih dia. Bedanya pakai air garam, kalau tadi air garam yang dipakai untuk penggubalannya itu dia air garam yang sudah tidak bisa jadi garam lagi. Nah, kalau untuk perebusannya kita pakai garam yang kayak begini dia ini. Nah. Oh, garam yodium. Ya, garam yodium. Jadi lebih kuat nih ya Pak Haji ya? Iya. Asinnya? Iya. Dia jadinya enggak hambar dia rasa tahunya. Sudah matang. Nah, kayak begini dia. Wow. Oh, ini nggak diangkat nih Pak Haji? Ya, ditunggu sebentar. Nah, ini diangkat. Nah, ini kan sudah mendidih, didinginkan, kurang 5 menit kelihatan nanti kuningnya. Oh, jadi dua nampan ya Pak Haji ya? Ya. Ini proses perebusan Ya. yang kedua. Yang kedua. Ini sampai mendidih juga ini. Ini proses perebusan yang kedua dia. Setelah perebusan yang kedua ini baru nanti kita pindahkan ke dalam box agar penyimpanannya lama. Setelah direbus proses perebusan 2 kali, tahunya kita simpan di dalam box. Setelah perebusan yang kedua ini, tahunya sudah bisa dikonsumsi dan siap untuk dijual, untuk dibawa menjadi oleh-oleh ke luar daerah. Nah, ini bertahan berapa lama nih Pak Haji? Nah, kalau ini kan karena direbus sudah direbus 2 kali. Nah, untuk proses pengiriman atau dibawa sama wisatawan ke luar daerah, nanti kita isi dia kalau pakai darat, kita untuk pengawetnya di jalan, umpamanya sekarang berangkat, besok nyampe bisa bertahan 24 jam. Asalkan sampai tujuan nanti dikukus, masuk kulkas bisa 1 minggu dia. Oh, dikukus lagi? Iya, dikukus lagi setelah sampai tujuan. Nah, kalau pakai pesawat kita tidak isi air dia karena nyampenya cepat dia kalau pesawat dia. Pokoknya sekarang kan bisa sampai 2-3 jam sudah nyampe di tujuan. Nah, kalau di luarnya kayak begini nih 24 jam dia. Nah, untuk harga per bijinya berapa nih Pak Haji? Kebetulan di tahu 151A ini kan ada 2 varian dia.
ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar kita jual per bijinya 5.000. 5.000. Kalau yang kecil 2,5 dia. Yang ini yang besar atau kecil, Pak? Ya, yang besar deh. Yang besar 5.000-an satu. Ya. Bedakan nanti tebal sama tipisnya. Kalau yang 2,5 setengah dari yang ini dia. Tidak potongnya. Ya. Pengapakan untuk dibawa keluar daerah. Kebetulan ada tamu yang mau bawa ke Surabaya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Muhammad Maisun. Saya penerus dari usaha tahu 151A. Saya termasuk generasi kedua. Saya penerus dari orang tua saya yang mana beliau merintis usaha tahu ini sekitar 50 tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 1968. Perlu diketahui bahwa tahu ini kan dibawa dari pedagang-pedagang Cina yang datang ke Indonesia, khusus di Pulau Lombok. Pada waktu itu kebetulan ada orang Cina yang di Lombok, satu-satunya yang bikin tahu. Di sana dia bekerja hampir 3 tahun di orang Cina itu. Selama 3 tahun itu juga tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ada masa sulit dan manisnya. Kenapa dia memutuskan untuk keluar dari sana? Karena sudah tidak ada kecocokkan lagi pada waktu itu. Tidak sesuai antara kelelahan dengan upah yang diberikan. Karena apa? Bapak saya ini melakukan proses produksi dari awal sampai pemasaran dan penjualannya. Dia sendiri yang menghandle. Karena saking percayanya sama bapak saya, muanya diberikan tanggung jawab sama bapak. Yang menjadi permasalahan waktu itu, kenapa kok sekarang semua yang saya kerjakan ini tidak sebanding dengan upah yang diberikan. Nah, dari sana berpikir, kemudian bapak dengan halus meminta kepada pemilik usaha tahu tersebut, bagaimana, karena sekarang saya mulai dari proses produksi, pemasaran sampai penjualannya, saya yang melakukan semuanya. Kenapa saya tidak dinaikkan gaji saya? Dia bilangnya. Dia tidak mau mengabulkan permintaan bapak selama 1 bulan, 2 bulan. Kok tidak ada tanggapan dari bosnya? Akhirnya dia, kalau begitu saya akan keluar. Dia keluar baik-baik. Nah, sekitar tahun 68 itu kemudian bapak, kenapa tidak saya yang produksi tahu? Nah, pada waktu itu kendalanya masalah biaya. Cuman biaya tidak terlalu lah untuk Karena apa? Pada waktu itu bahan baku masih banyak. Nah, orang yang bikin tahu masih bisa dihitung dengan jari. Bahan baku untuk pembuatan tahu itu tidak terlalu banyak yang dibutuhkan. Bahkan sampai-sampai bahan bakar seperti ampas kacang itu. Pada waktu itu malahan kita yang ngambil bahan bakar tersebut, kita yang ngambil, kita yang dikasih uang. Karena kalau sekarang beda, kita taruh uang, baru ada barangnya. Dari sanalah juga bisa membantu untuk mengurangi permodalan. Jadinya modal memang dibutuhkan, tapi tidak terlalu lah gitu. Beliau mulai usaha tahu ini sekitar tahun 68, di mana dia merintisnya mulai dari proses produksi, kemudian penjualannya. Beliau pada waktu itu karena Mataram ini kan masih belum ada jalur seperti saat sekarang ini. Beliau menggunakan sepeda untuk mengelilingkan jualan tahunya. Dia mulai bangun pagi sekitar jam 3 sampai jam 2, jam 3 malam. Dia mulai sudah memproduksi tahu. Setelah jadi sekitar 6 pagi, kemudian langsung dia memasarkan keliling di kota Mataram menggunakan sepeda. Dia melakukan jualan tahu ini memakai sepeda kurang lebih hampir 25 tahun. Bisa dibilang wilayah kota Mataram dari ujung timur sampai ujung barat sudah dihafal sama bapak saya, karena itu dilakukan tiap hari, tidak mengenal waktu. Bahkan biarpun dia sakit, karena dia saking giginya untuk memperjuangkan keluarganya, dia tidak kenal hujan, tidak kenal panas, dia tetap untuk memperjuangkan keluarganya, yaitu melalui jualan tahu ini. Pada waktu penjualan tahu di sekitar kota Mataram ini
berbagai macam kendala pernah dia hadapi, pernah diejek sama teman-teman sekolahnya karena ada teman-teman sekolahnya yang jadi pegawai negeri, terus dia pakai sepeda karena saking gigihnya tekun, dia tetap dia jalani walaupun dia diejek, diolok dan sebagainya. Dari sanalah dia mulai merintisnya, dikenal sama orang, oh kita beli tahu di sini enak, dari mulut ke mulut. Setelah 25 tahun lebih, baru kemudian karena udah umuran, dia menggunakan sepeda motor. Setelah menggunakan sepeda motor ini hampir selama 15 tahun, karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, dan kebetulan pada waktu itu ada musibah, pernah ditabrak. Saya sebagai anaknya, saya berpikir kenapa saya tidak meneruskan usaha tahu ini. Nah, yang menjadi kendala waktu itu saya masih kuliah. Kebetulan saya waktu itu mau menjelang semester akhir, jadinya bisa kita tentukan jadwal kuliahnya. Nah, pada waktu itu saya masih kuliah, saya mulai coba memakai sepeda motor. Saya tinggal meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Bapak selama hampir 40 tahun. Dia jualan, istilahnya sudah jadi, tinggal kita dukung apa yang sudah dilakukan sama beliau. Nah, dari sana saya sudah diajarin untuk berjualan, untuk bagaimana menghadapi pembeli dan sebagainya. Setelah saya selesai kuliah, disuruh sama Bapak mau pegawai negeri, jadi tentara, pegawai bank atau gimana. Coba dipikirkan, dia bilang gitu. Bapak yang nyuruh dan kebetulan satu-satunya cowok di keluarga, ya akhirnya saya berpikir selama 1, 2, 3 hari, ya saya memutuskan untuk siap Pak, saya akan melanjutkan usaha Bapak. Nah, sampai sekarang akhirnya beliau mempercayakan kepada anaknya untuk meneruskan usahanya. Kenapa dinamakan tahu 151A sejarahnya? Karena pada waktu itu kan peran pemerintah juga banyak membantu UMKM pada waktu itu sekitar tahun 2000-an. Pernah dilakukan penyuluhan sama instansi terkait. Nah, kebetulan pada waktu itu dari Deperindak untuk memajukan UMKM, ada inisiatif dari pemerintah untuk memberikan secara gratis, secara cuma-cuma untuk pembuatan merek. Nah, dari sana bapak saya memanfaatkannya. Kemudian dia berpikir, apa kita pakai merek, dia bilang waktu itu. Karena sudah diajukan nama ini. Pada waktu itu sudah ada aja yang memakainya. Akhirnya berpikir bapak saya, kenapa enggak saya pakai nomor rumah aja. Mungkin enggak ada, dia bilang gitu. Nah, kebetulan nomor rumah ini di Jalan Prabu Rangkasari atau Jalan Agde Ngurah nomor 151A, itu sudah kita pakai. Akhirnya lolos pada waktu itu, sekitar tahun 2000-an. Di samping merek tahu 151A ini nomor rumah, juga ada filosofinya, yaitu satu yang kita cari melalui 5 cara untuk mencapai tujuan yang satu, ridha Allah itu. Nah, jadinya apa namanya, tidak semata-mata kita kejar dunia, kita kejar akhiratnya juga. Terima kasih teman-teman dari sahabat media.